Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai trek yang tidak bersahabat baginya, sang juara dunia asal Cervera berhasil membalikkan semua ekspektasi. Tidak hanya menang di balapan utama, tapi ia juga menyapu bersih sesi kualifikasi dan sprint race. Kemenangan ini jelas lebih dari sekadar angka poin. Ini adalah sinyal keras. Marquez telah kembali, dan bukan sebagai pembalap biasa, tapi sebagai ancaman besar yang bisa mengacak-acak peta persaingan musim ini. Sirkuit kali ini memang punya sejarah kelam bagi Marquez. Di tahun-tahun sebelumnya, ia sempat kesulitan di trek ini, bahkan pernah mengalami kecelakaan saat sedang memimpin. Tapi di musim ini, cerita berubah total. Marquez datang dengan mentalitas berbeda. Bukan hanya ingin finish, tapi ingin mendominasi. Dan itulah yang ia lakukan. Dari sesi latihan bebas, pace Marquez sudah konsisten. Ia menunjukkan adaptasi yang sangat baik dengan Desmosedici. Motor Ducati yang sebelumnya dianggap terlalu liar untuk dikendalikan, justru kini menjadi alat tempur yang sempurna di tangan Marquez. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus mengelola ban serta ritme balapan. Penampilannya saat sprint race jadi salah satu momen kunci. Di situ, Marquez menunjukkan bahwa kecepatan satu lapnya bukan kebetulan. Ia mempertahankan posisi, menyerang dengan tajam, dan tak memberi ruang bagi pembalap lain untuk mendekat. Saat balapan utama dimulai, semua mata tertuju padanya. Dan ia menjawab semua ekspektasi. Start mulus, konsistensi lap time, meskipun ada sedikit kontak dengan adiknya sendiri Alex, tapi Marquez tetap konsisten dengan kecepatannya, sama sekali tidak menurun menjaga ritme balap dengan solid. Sementara itu, Pecco Bagnaia juga layak diapresiasi. Start dari posisi ke-11, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dan perlahan merangsek ke depan. Dengan gaya balap yang tenang namun efektif, ia berhasil mengamankan podium ketiga. Ini bukan performa sembarangan, mengingat posisi startnya dan tekanan dari pembalap lain yang tak kalah kompetitif. Pecco juga sempat nerduel dengan Marc di beberapa lap, namun Pecco seperti kehilangan ritme balap usai duel tersebut, alhasil ia hanya mampu bertahan di posisi ketiga tanpa memberi perlawanan kembali. Namun, tidak bisa dipungkiri, akhir pekan ini milik Marc Marquez. Komentar tajam datang dari Davide Tardozzi, manajer di tim Ducati. Dalam wawancara pasca balapan, ia secara terbuka menyatakan bahwa Marquez saat ini sudah berada di level yang sama seperti tahun 2019. Pernyataan ini bukan basa-basi, apalagi dari seorang Tardozzi yang dikenal kritis dan realistis. Mari kita ingat sebentar, tahun 2019 adalah musim keemasan Marquez. Ia memenangkan 12 dari 19 balapan, dan hanya sekali gagal finish di posisi 1 atau 2, dominasi mutlak. Tidak ada pembalap lain yang bisa mendekati konsistensinya. Dan kini, menurut Tardozzi, Marquez menunjukkan tanda-tanda yang sama. Marc Marquez sangat mengesankan. Saya pikir levelnya sama dengan 2019. Oleh karena itu, dengan kondisi fisik Marc yang prima, sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya, ujar Tardozzi. Yang menarik, setelah kegagalannya di Austin beberapa pekan lalu, banyak yang meragukan mentalitas Marquez. Tapi balapan ini seolah menjadi jawaban langsung untuk semua kritik. Ia tidak goyah, bahkan terlihat lebih fokus. Ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya telah pulih secara fisik, tapi juga secara mental. Dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Desmosedici yang dulunya tampak liar, kini benar-benar jinak di bawah kendali Marquez. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Marquez sempat menyebut bahwa ia masih butuh waktu untuk benar-benar menyatu dengan karakter motor Ducati. Tapi jika performa balapan ini jadi indikator, maka waktu itu sudah tiba. Marquez tidak hanya memahami motornya, ia kini sudah menyatu dengannya. Dan itu terlihat dari cara ia menekan limit motor tanpa terlihat frustasi. Ia tahu batasnya, dan lebih penting lagi, tahu cara mengendalikannya. Jika tren ini terus berlanjut, pertarungan gelar MotoGP 2025 bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, ada Pecco Bagnaia yang tetap konsisten dan tahu cara menang dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada Marc Marquez yang kini sedang berada di jalur kebangkitan paling berbahaya dalam sejarah kelas utama. Bagi penggemar, ini adalah skenario terbaik, dua pendekatan berbeda, dua karakter berbeda, dan satu tujuan yang sama, merebut gelar dunia. Dan yang paling menarik, ini baru awal musim.
Masih banyak seri tersisa, dan jika Marquez terus seperti ini, tekanan bukan hanya akan dirasakan oleh Pecco, tapi juga oleh seluruh padek MotoGP. Marc Marquez telah kembali. Bukan sebagai sekadar mantan juara, tapi sebagai calon kuat juara baru. Dan sejarah menunjukkan, saat Marquez sudah merasa nyaman di atas motor, maka yang lain harus bersiap menghadapi badai. Fabio Quartararo memberikan kejutan kecil namun penting di sprint GP Qatar. Pembalap Yamaha itu menutup sprint dengan finish di posisi kelima, sebuah hasil yang mungkin tidak terlihat mencolok di atas kertas, tapi punya makna besar dalam konteks performa Yamaha musim ini, yang masih penuh tantangan. Dari awal akhir pekan, Quartararo sudah menunjukkan konsistensi. Ia tampil solid di sesi latihan, mempertahankan ritme di kualifikasi hingga berada front row dengan start di posisi ketiga-tiga, dan mengonversinya menjadi hasil nyata di sprint. Dalam balapan sepanjang 11 lap itu, Quartararo mampu menjaga ketenangan dan ritme meskipun sempat terlibat duel dengan para pembalap Ducati. Menurut Quartararo, hasil ini tidak datang begitu saja. Ia menyebut bahwa kunci keberhasilan di sprint kali ini adalah konsistensi dan pemahaman terhadap motor serta ban sejak hari Jumat. Lintasan Lusail disebutnya sebagai trek yang cocok untuk karakter motor YZR M1, tapi bukan itu saja faktor penentunya. Seperti yang saya katakan, saya pikir lintasannya sangat cocok untuk motor YZR M1, tetapi saya juga berpikir itu merupakan sesuatu yang saya tahu bahwa saya bisa benar-benar memacu. Saya tahu bannya, ujar Quartararo. Hal menarik dari penampilan Quartararo di sprint GP Qatar adalah pendekatan strategisnya terhadap balapan. Ia tidak tampil all out dari awal, tapi secara perlahan membangun kecepatan. Namun, ia juga menyadari bahwa agresivitas di awal menyebabkan konsumsi ban yang lebih tinggi, dan itu menjadi bahan evaluasi penting untuk balapan utama hari Minggu. Kami memacu ban lebih banyak daripada yang lain. Dari situ saya belajar di mana saya bisa lebih tenang dan di mana saya bisa menyerang. Ini penting buat besok, lanjutnya. Dari sisi teknis, Quartararo terlihat semakin nyaman dengan motor Yamaha. Setelan motor yang digunakan di Qatar dinilai mampu mengakomodasi gaya balapnya yang mengandalkan kelincahan di tikungan dan kestabilan saat akselerasi. Meski masih kalah dalam hal top speed dibanding motor-motor seperti Ducati dan KTM, Quartararo mampu mengimbanginya dengan pemilihan racing line yang efisien dan pengereman yang presisi. Sprint di Lusail juga memperlihatkan bagaimana Quartararo mampu membaca ritme lawan. Ia tidak terpancing duel yang tidak perlu, memilih bertahan di posisi yang aman, dan menunggu momen untuk menyalip dengan lebih bersih. Pendekatan ini bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tapi juga kesabaran dalam membaca situasi lintasan. Lebih jauh lagi, Quartararo mengakui bahwa sprint kali ini memberinya banyak informasi teknis yang sangat berguna, terutama mengenai kondisi ban belakang yang ternyata lebih cepat aus ketika terlalu dipaksa di awal. Dari sini, ia dan tim Yamaha bisa menyusun strategi baru yang lebih seimbang untuk race utama. Selama balapan saya belajar banyak di beberapa area di mana saya bisa memacu besok dan di mana saya harus menjaga ban dengan lebih baik, katanya lagi. Kini, dengan semua data di tangan, Quartararo merasa lebih siap menghadapi balapan utama hari Minggu. Ia yakin bisa tampil lebih kuat karena sudah tahu batasan motor dan karakteristik ban di lintasan ini. Selain itu, hasil sprint memberinya kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari para pembalap papan atas seperti Jorge Martin, Pecco, dan Marc Marquez. Yang menarik, Quartararo juga tampaknya mulai kembali ke mindset pembalap juara. Ia tidak hanya mengejar hasil instan, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk balapan panjang. Dalam kondisi di mana Yamaha masih mencari jati diri dan daya saing, keberadaan pembalap seperti Quartararo yang bisa menjaga semangat dan fokus adalah aset besar bagi tim. Musim ini memang bukan musim yang mudah bagi Quartararo maupun Yamaha, tapi hasil di sprint GP Qatar ini menjadi bukti bahwa potensi itu masih ada. Dengan pendekatan yang lebih data-driven dan pemahaman terhadap kekuatan serta kelemahan motor, Quartararo menunjukkan bahwa dirinya masih bisa bersaing di level atas jika mendapat dukungan yang tepat. Kini, semua sorotan tertuju ke balapan utama hari Minggu. Apakah Quartararo mampu memperbaiki posisinya dan mungkin meraih podium? Atau setidaknya mempertahankan konsistensi performa seperti di sprint? Yang jelas, Quartararo sudah menyiapkan senjata utamanya, data, konsistensi, dan pengalaman.
Setelah selalu berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez dalam 3 seri awal MotoGP 2025, Francesco Pecco Bagnaia akhirnya menunjukkan taringnya. Di sesi praktis GP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Pecco berhasil mencatatkan waktu lebih cepat dari Marquez untuk pertama kalinya musim ini. Keunggulan Pecco atas Marquez memang sangat tipis, hanya 0,022 detik, namun maknanya sangat besar. Bukan hanya sebagai pembuktian, tapi juga sinyal bahwa sang juara bertahan mulai menemukan ritme terbaiknya. 3 seri pembuka MotoGP 2025 menyajikan dominasi mengejutkan dari Marc Marquez yang tampil konsisten dan cepat bersama Ducati Lenovo. Sejak sesi FP1, praktis, hingga kualifikasi, Marquez selalu lebih unggul dari Pecco, rekan setimnya sendiri. Di Qatar, Marquez juga sempat kembali unggul di sesi FP1. Namun, di sesi praktis resmi yang sangat penting untuk tiket langsung ke Q2, Pecco tampil lebih tajam. Ia mencatatkan waktu putaran yang lebih baik dari Marquez, menempati posisi kedua tercepat di belakang Franco Morbidelli. Sementara Marquez harus puas di posisi ketiga. Meski hanya selisih sepersekian detik, momen ini jadi titik balik penting bagi Pecco. Ia membuktikan bahwa ia masih punya kecepatan untuk bersaing di level teratas, meski di awal musim performanya belum maksimal. Setelah sesi selesai, Pecco mengungkapkan bahwa kunci performa apiknya adalah pemilihan ban medium. Ia merasa lebih stabil dan nyaman, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan pengereman keras dan kestabilan saat masuk tikungan cepat. Saya merasa lebih baik dengan ban medium. Seperti yang sering terjadi, ban ini sedikit lebih membantu saya. Saya puas. Sejauh ini adalah hari Jumat terbaik tahun ini. Saya berhasil melaju cepat sejak awal, saya merasa baik dan tidak ada kendala. Saya senang, ujar Pecco. Ban medium memang dikenal punya karakter yang lebih seimbang antara grip dan durabilitas. Pecco yang punya gaya balap halus dan stabil sangat cocok dengan karakteristik ini. Berbeda dengan ban lunak yang eksplosif, ban medium memberikan rasa aman lebih tinggi untuk pebalap seperti Pecco yang lebih menyukai kestabilan motor saat cornering. Meski puas dengan ban medium, Pecco tak menutup kemungkinan untuk memakai ban lunak, soft, pada sesi sprint nanti. Ban lunak memang memberikan performa agresif di awal lap, namun cepat aus jika tidak dikelola dengan benar. Ban lunak bersifat eksplosif dan memberikan banyak tekanan pada putaran pertama. Seseorang dapat mengambil risiko di sprint, karena ini adalah ban yang, jika dikelola dengan benar, dapat membantu Anda dalam aspek lain. Kita lihat saja pada hari Sabtu, lintasan akan terus berkembang dan mungkin akan cocok untuk ban lunak, jelas Pecco. Kondisi lintasan yang terus berubah dan membaik akan menjadi faktor penentu. Pecco dan tim Ducati tampaknya masih akan menganalisis data dari sesi sebelumnya sebelum menentukan strategi ban final di sprint. Sementara itu, Marc Marquez menanggapi hasil ini dengan cukup tenang. Ia tahu bahwa Lusail bukanlah sirkuit favoritnya, dan menyebut bahwa jika ia bisa naik podium saja, itu sudah menjadi hasil yang sangat bagus. Kita lihat saja nanti, jika saya menang di Qatar, sesuatu akan terjadi, terutama karena ini adalah salah satu sirkuit di mana saya kesulitan. Bagi saya, naik podium di sini sudah merupakan hasil yang bagus, ujar Marquez. Marquez dikenal sebagai pembalap yang cepat beradaptasi, namun di Lusail, ia memang kerap menemui tantangan. Ia masih dalam proses menyatu sepenuhnya dengan Desmosedici milik Ducati, dan meski sudah tampil luar biasa di awal musim, ia tetap menjaga ekspektasi. Dengan hasil praktis ini, tensi antara dua pembalap top Ducati Lenovo mulai terasa lebih panas. Di awal musim, banyak yang memprediksi Pecco akan memimpin tim seperti biasa, tapi Marquez justru mengejutkan semua orang dengan performa konsisten. Kini, dengan Pecco mulai menemukan performanya, persaingan internal ini dipastikan akan menjadi sorotan utama di setiap seri. Apalagi keduanya sama-sama membidik gelar juara dunia, dan berada di tim yang sama. Tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal strategi, pemilihan ban, adaptasi lintasan, hingga mentalitas bertarung akan menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai Raja Ducati musim ini. Keunggulan Pecco Bagnaia atas Marc Marquez di praktis GP Qatar memang tipis, tapi sangat berarti. Ini adalah titik awal kebangkitannya, dan menjadi bukti bahwa ia belum kehilangan sentuhan juara. Namun, musim masih panjang. Sprint dan kualifikasi di Qatar belum digelar, dan Marquez masih punya peluang besar untuk membalikan keadaan. Yang pasti, persaingan dua bintang Ducati ini menjadi sajian utama musim ini, dan penggemar MotoGP dijamin tak akan kecewa. Marc Marquez baru saja menghadapi momen yang penuh kekecewaan setelah insiden di GP Austin. Meski sempat memimpin balapan dengan keunggulan lebih dari 2 detik, nasib berkata lain ketika ia terjatuh di pertengahan balapan.
Insiden ini bukan hanya berarti kehilangan posisi di balapan tersebut, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk meraih poin penting dalam persaingan gelar juara dunia. Setelah balapan berakhir tanpa poin, Marquez merasa sangat kecewa, namun ia tahu bahwa balapan berikutnya akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Kegagalan di Austin tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Marquez yang tengah berjuang untuk kembali ke jalur juara setelah absen cukup lama akibat cedera. Namun, pembalap asal Spanyol ini tidak membiarkan kekecewaan itu menghambat semangatnya. Seperti yang sering ia tunjukkan dalam karirnya, Marquez punya kemampuan luar biasa untuk bangkit dari setiap kegagalan. Ia segera mengalihkan perhatian ke balapan berikutnya, yaitu GP Qatar, sebuah sirkuit yang secara historis menguntungkan bagi Ducati. Marquez sangat optimis menyambut balapan di GP Qatar, meskipun ingatan tentang kecelakaan di Austin masih cukup segar dalam benaknya. GP Qatar memang memiliki karakteristik yang sangat cocok dengan gaya berkendara Ducati. Tim Ducati telah menunjukkan performa yang sangat kuat di sirkuit Losail selama beberapa tahun terakhir, dan Marquez bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini semakin menambah keyakinannya bahwa ia bisa kembali ke jalur kemenangan setelah kegagalan di Austin. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang juga pernah bersaing ketat dengan Marquez di masa lalu, memberikan pandangannya tentang situasi ini. Dovizioso percaya bahwa kegagalan di Austin justru akan membuat Marquez lebih termotivasi dan tampil lebih agresif di GP Qatar. Mark akan datang dengan tekad yang lebih besar. Ia tahu betul bagaimana cara bangkit setelah gagal, ujar Dovizioso. Dengan pengalaman dan mental juaranya, Dovizioso yakin bahwa Marquez akan berusaha maksimal di balapan selanjutnya. Dovizioso juga menambahkan bahwa Marquez memiliki kualitas mental yang sangat kuat. Ia tidak akan membiarkan kekecewaan itu mempengaruhi langkahnya. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih bersemangat dan siap menghadapi setiap tantangan di Qatar, lanjut Dovizioso. Pembalap seperti Marquez tidak mudah terpengaruh oleh satu kegagalan, dan itulah yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di MotoGP. Sirkuit Losail, tempat diadakannya GP Qatar, memang terkenal dengan karakteristiknya yang lebih menguntungkan bagi motor-motor seperti Ducati. Ducati telah menunjukkan performa mengesankan di sirkuit ini, dan Marquez yakin bahwa bersama tim utama Ducati, ia dapat tampil maksimal di sana. Dovizioso juga menekankan bahwa dengan Ducati Desmosedici, Marquez memiliki semua keunggulan yang dibutuhkan untuk meraih hasil terbaik. Sejarah balapan sebelumnya juga menunjukkan bahwa Marquez punya potensi besar di GP Qatar. Musim lalu, ia berhasil finish di posisi keempat pada debutnya di sirkuit ini bersama Gresini Racing. Meskipun tidak meraih podium, hasil tersebut menjadi indikasi bahwa Marquez cukup kompetitif di sirkuit ini. Kini, dengan segala dukungan dan pengalaman yang dimilikinya, ia optimis bisa tampil lebih baik dan bahkan meraih podium pertama di balapan tersebut. Selain itu, GP Qatar menjadi balapan yang sangat penting bagi Marquez untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Kegagalan di Austin membuatnya semakin sadar bahwa setiap balapan sangat berharga. Tidak ada ruang untuk meremehkan setiap kesempatan, dan GP Qatar memberikan peluang besar baginya untuk menebus kegagalan sebelumnya. Dengan peluang besar untuk meraih podium, Marquez bertekad untuk menunjukkan bahwa ia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara dunia. Bagi penggemar dan pengamat MotoGP, GP Qatar menjadi ajang yang dinantikan untuk melihat apakah Marquez benar-benar bisa bangkit dari kegagalan sebelumnya. Banyak yang berharap bahwa Marquez bisa kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Dengan pengalaman dan mentalitas juaranya, Marquez memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih hasil maksimal di GP Qatar. GP Qatar juga menjadi tempat bagi Ducati untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai tim. Selain Marquez, rekannya Pecco Bagnaia juga memiliki peluang besar untuk meraih podium di sirkuit ini. Dengan dua pembalap top, Ducati berpotensi mendominasi balapan ini. Marquez tentu akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi tim dan kembali mengukuhkan posisinya di klasemen. Penting bagi Marquez untuk memanfaatkan momentum GP Qatar. Jika ia berhasil meraih kemenangan atau podium, hal itu akan memberikan kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi balapan-balapan berikutnya. Kemenangan di sini akan semakin memperkuat tekadnya untuk meraih gelar juara dunia. GP Qatar tidak hanya penting untuk Marquez, tetapi juga bagi Ducati.
Tim ini memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara, dan balapan ini akan menjadi langkah penting menuju tujuan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, Marquez siap memberikan segalanya demi meraih hasil terbaik di sirkuit yang menguntungkan bagi timnya. Dengan segala perhatian yang tertuju padanya, Marquez tahu bahwa balapan ini bisa menjadi titik balik dalam musimnya. Setelah kegagalan di Austin, ia tidak akan membiarkan kesempatan berharga di GP Qatar terlewatkan begitu saja. Semua mata akan tertuju padanya, dan Marquez bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi pembalap yang tak terkalahkan.